Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya insyaallah panjang umur, sehat walafiat, kumpul sama Habib Sayyidi di surga Allah Ta'ala, pergi berangkat haji bareng beliau, berangkat umrah bareng beliau, anaknya insyaallah berkah, keturunannya jadi ulama, cucunya 12.000, suaminya nggak kawin lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad, sayyidina wa habibina Muhammad wa ar-rasulil amin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-akhyarin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya dapat kerpean pantun yang dibikinkan oleh Ustadz Habib Sayyidi Barakbah. Bagus betul ini pantunnya, Masya Allah. Mohon disimak dan ditaruh di dalam hati kita masing-masing, nggih betul. Mau dengar pantunnya Habib Sayyidi badan, tapi ada tambahan dari saya. Burung kenari, burung kutilang, burung kenari, burung kutilang, mawar merah indah merekah, mawar merah indah merekah. Mana mawarnya ini? Pagi ini hatiku riang, pagi ini hatiku riang di Masjid Jabal Arafah, berjumpa bersama dengan Habib Sayyidi Barakbah dan para wanita yang solehah. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah. Yang penting buat kita di dalam meneladani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, jadikan hati kita ini bersama dengan beliau selalu. Bagaimana caranya? Teladani Nabi Muhammad, bikin hati Nabi Muhammad bangga bahagia dengan kita. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga seperti rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan suaminya, ibu-ibu seperti Nabi Muhammad, punya sifat kayak Nabi Muhammad, akhlaknya kayak Nabi Muhammad. Tegur sapa kalau yang namanya suaminya datang, ibunya dandan. Hatta ibu-ibu sudah usianya 80, gak apa-apa. Fatayat muslimat, Masya Allah, ataupun hubbul mus, walaupun usianya 60, 70, 80, kalau suaminya datang sambut, pakai gaun putih, pakai masker sebelum suaminya datang. Suaminya datang maskeran kayak jerangkong. Jangan kemudian nanti suaminya datang jam 11 malam. Saya pernah itu dikeluhi sama saya punya teman itu. Bid, saya ini datang ke rumah saya, istri saya itu pakai gaun putih, rambutnya dirembiak sampai bawah, pakai masker hitam, maskernya putih. Bid, jam 11 malam saya datang, dibukakan pintu. Subhanallah, saya bukannya assalamualaikum, tapi a'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Ya saya kira itu Dracula, Beb. Atau istri saya mungkin dibunuh orang mati jadi dedemit. Waliyadzubillah. Jangan bikin suaminya bahagia. Tadi dikatakan oleh tokoh masyarakat kita bahwa kalau ibu-ibu datang ke tempat ini tentunya juga harus dengan seizin suaminya. Izin dengan suaminya, minta ridho suaminya. Jadikan suaminya itu bahagia ketika ibu-ibu baca sholawat, maka baca sholawatnya dapat pahala nanti. Nah, maka penting buat kita ini, wani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita Rasulullah saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam indah. Nabi Muhammad ini indah. Rasulullah itu dalam kesehariannya indah. Apa-apa yang ada pada diri Nabi Muhammad itu indah. Pada suatu kali waktu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu pernah waktu di perang Khaybar.
perang Khandaq. Waktu di perang Khandaq, waktu Rasulullah di perang Khandaq, ibu-ibu, Rasulullah itu mencangkul sendiri. Khandaq itu kan parit. Rasul mencangkul sendiri, Rasul bikin parit sendiri bersama dengan para sahabatnya. Cangkul sendiri, parit sendiri, Rasul duduk sendiri, bikin parit bersama dengan para sahabatnya. Karena waktu itu musim paceklik, waktu itu adalah musim kering, musim kemarau, maka Nabi Muhammad SAW mengambil batu karena lapar, karena nggak minum, karena nggak makan, maka kemudian perutnya diganjal dengan batu. 3 buah batu ada di bawah sabuk Nabi Muhammad. 3 buah batu. Rasulullah itu tawadhu, akhlak, tawadhu, diambilnya 3 buah batu diselipkan di bawah sabuk Rasulullah yang mulia. Maka sahabat Jabir ketika itu melihat, ya Allah, Nabi Muhammad kok gini, kasihan saya lihat Rasulullah, kelaparan Nabi Muhammad, gak makan, gak minum Nabi Muhammad, ya Allah, apa yang terjadi? Akhirnya kemudian sahabat Jabir berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon mau pamit pulang sebentar, boleh apa tidak ya Rasulullah? Boleh, gak apa-apa, tapi nanti kembali. Lalu kemudian sahabat Jabir pulang. Sampai di rumah berkata sama istrinya, istriku, ada makanan enggak buat Rasulullah? Kata istrinya, enggak ada mas, enggak ada makanan. Katanya sahabat Jabir, kok sediakan makanan? Enggak punya uang mas, larang, dikejari. Ya Allah, ini Rasulullah kelaparan, mau perang. Itu kan ada anaknya unta kecil, anaknya unta itu disembelih saja. Kata istrinya, nanti kita makan apa? Sudahlah, yang penting buat Rasulullah dulu. Disembelihnya anak unta itu dibikin daging unta panggang. 1 mangkok kecil, 1 baskom kecil. Kata istrinya, mas, jangan panggil banyak-banyak. Rasulullah 4 sahabatnya, 5 orang. Jangan lebih dari 5 orang. Kalau yang ada di perang, yang ada di Khandaq itu ada 3.000 orang datang ke sini, nanti mereka makan mangkoknya, gak makan dagingnya, gak makan jari, gak makan yang namanya rotinya. Kata sahabat Jabir, siap. Jangan bilang siapa-siapa, dibisiki saja Rasulullah. Jabir lari sampai di Khandaq, terjun ke parit, mengatakan, ya Rasulullah, lebih. Kata Rasulullah, kenapa? Diundang makan. Istri saya undang makan ya Rasulullah. Masya Allah, dari girangnya, dari bahagianya Rasulullah mengatakan, ashabul Khandaq kulluhum, ashab Khandaq 3.000 orang datang ke rumahnya Jabir. Mati saya. Waduh, ya, ini sahabat Jabir termasuk suami-suami takut istri. Ya. Di sini ada yang gitu enggak, Bu? Enggak ya, jangan. Kalaupun ada yang ketularan sini lah gitu. Akhirnya sahabat Jabir kemudian pulang ke tempat istrinya mengatakan, istriku, ya Allah, demi Allah saya nggak undang mereka banyak-banyak, saya cuma undang Rasulullah kok. Loh, lalu yang datang 3.000 orang. Wah, loh, bahlul, maki-maki sama istrinya. Sahabat saya kan sudah bilang, kalau undang 3.000 orang mereka makan mangkoknya, makan tikernya, gak makan daging sama buahnya atau rotinya. Lalu yang undang Rasulullah kok, bukan aku yang undang, Nabi yang woro-woro. Kata istrinya, kalau Nabi yang undang, diam, gak boleh dikomentari. Nabi yang undang, kita taslim saja, sudah kita serahkan sama Rasulullah. Rasul masuk, assalamualaikum. Bayangkan ibu-ibu di sini, bayangkan fatayat muslimat NU Hubbul Mustafa, rumah yang didatangi Nabi Muhammad, bahagianya seperti apa?
Rumah didatangi Habib Sayyidi, bangga kok. Bangga apa tak? Bahagia apa tak? Kepingin buatan anaknya seperti Habib Sayyidi. Nah, kalau kepingin ya harus sekolah sama Habib Sayyidi, harus mengidolakan Habib Sayyidi, pegang erat-erat Habib Sayyidi. Kalau perlu nanti pulang jenggotnya perlu berkah. Tapi ajakan menyakiti Habib Sayyidi itu dosa, nggak boleh. Saya muridnya dia, bukan saya gurunya dia. Subhanallah. Akhirnya Rasul pun masuk. Ketika Rasulullah kemudian masuk, kata Rasulullah, Jabir itu teringat-teringat, ya Rasulullah, ya teringat-teringat. Kata Rasulullah, kenapa Jabir? Kenapa kamu kok bingung? Rasul, 3.000 orang. Ya, makanannya sedikit ya Rasul. Mana dapurnya? Dapurnya mana? Di belakang Rasul, antar saya. Ya, tunduk di gandeng tangannya Rasulullah, masuk ke dapurnya sahabat Jabir, ke istrinya. Lalu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, undang 3.000, makanannya sedikit ya Rasulullah, cuma pancinya kecil ya Rasulullah. Diam, tutup pancinya. Ditutup pancinya, 10 orang suruh masuk, suruh duduk di depan. Rasul yang nuangkan ke beri, nuangkan ke tanah, dituangkan satu-satu suruh makan. Yang sudah makan suruh kembali ke kamp perang. Makan, 10 orang 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 makan, 3.000 orang pasukan makan semua, kenyang. Jabir istrinya gigit jari, lah aku bujuku ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah, buka pancinya. Dibuka pancinya utuh. Dibuka pancinya utuh. Faminha taksirul qalil wa burqul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insyigagul kamar. Mukjizat Nabi Muhammad yang sedikit jadi banyak. Utuh. Daging unta dan roti saritnya masih utuh di panci itu. Rasul mengatakan, ini ada yang kelong. Nggak ada ya Rasulullah. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Diam, gak usah banyak bicara, makan kamu sama istrimu. Subhanallah. Kalau ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad, berkah rezekinya insya Allah. Meluap rezekinya insya Allah. Maka penting buat kita untuk sama-sama, mari hati kita saat ini dibikin bahagia dengan adanya maulid Nabi Muhammad, apalagi dengan hubbul Mustafa, dengan muslimat, fatayat Nahdlatul Ulama NU yang insya Allah hijau semua ini, hitam dan hijau. Hitam insya Allah adalah merupakan, katanya Bilal itu dulu kalau sahabat-sahabat manggil Bilal itu dengan sebutan si hitam. Si hitam. Kalau orang sekarang si hitam dari Selat Sunda, si lumba-lumba, si hitam. Bilal itu dibikin begitu, nyesel, mangkel, marah, kecewa, gelok, lapor, matur sama Nabi Muhammad. Rasul, saya itu hitam, kulit saya hitam, buk saya jangan dipanggil si hitam. Sakit hati saya ya Rasul. Siapa yang manggil gitu Bilal? Sahabat-sahabat itu loh Rasul. Kalau manggil saya Bilal, hitam, azan. Si hitam, azan. Si hitam, azan. Manggil Bilal. Kadang-kadang azannya juga Allah Akbar, la ilaha illallah. Pernah Bilal begitu. Azannya sama benci sama marah Bilal. Akhirnya kemudian dipanggillah sama Nabi Muhammad para sahabat. Kenapa kalian mengatakan Bilal dengan sebutan si hitam, Abul Aswad, bapaknya orang hitam? Ya memang hitam ya Rasul. Iya, hitam sih hitam. Tapi jangan dipanggil si hitam dong. Kasihan, hatinya juga kecewa dan marah. Lalu ya Rasul, ketahuilah, Anda tahu cantiknya bidadari surga? Oh tahu ya Rasulullah, bidadari surga. Tahu Bu? Cantiknya bukan main, itu kalau kedep Bu, Masya Allah. Bulu mata lentiknya kalau sudah kedep, merem nggak buka lagi. Betul. Kalau namanya buang ludah
tuh masuk ke lautnya dunia, maka satu laut di bumi ini baunya harum. Ludahnya bidadari, satu bidadari. Ini bidadari itu kalau minum air katanya kelihatan jalannya air ke bawah. Ya medeni be kalau begitu namanya begitu. Artinya dari cantiknya bidadari ini putih, langsat, bagus, cantik, semampai, enak dipandang, sejuk. Wah, luar biasa lah. Surga. Surga. Katanya Rasulullah, ketahuilah cantiknya bidadari karena hitamnya Bilal. Cantiknya bidadari karena hitamnya Hubbul Mustafa. Allahumma shalli Muhammad. Tepuk tangan. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Bilal habis dibikin begitu sama Rasulullah, ya. Cantiknya bidadari karena hitam bu. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata para sahabat, kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, hitamnya matanya bidadari itu seperti hitamnya daripada kulitnya Bilal. Itu tandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu senang bercanda, kayak Habib Sayyidi, senang bercanda. Itu Bilal waktu hari raya Idul Adha itu menyembelih ayam jago. Rasul bertanya, para sahabat menyembelih unta, ada yang sembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Bilal ditanya sama Rasulullah, lalu Bilal, kamu menyembelih apa? Rasul, saya orang miskin, saya menyembelih ayam jago ya Rasul. Ajib, muadzin menyembelih muadzin. Muadzin, Bilal kan muadzin, tukang azan, menyembelih muadzin, ayam jago kan juga muadzin, bahkan orang sholat subuh. Muadzin menyembelih muadzin katanya Rasulullah. Ketawa Bilal, ketawa ya. Jadi Rasul pun juga bercanda dengan para sahabatnya. Pak tegang terus itu tidak. Kadang-kadang Rasul juga dengan Siti Aisyah juga bercanda Rasulullah. Dengan istri-istrinya, dengan para sahabatnya bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting buat kita ceritakan bagaimana cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu cerita lagi yang sangat membuat kita untuk juga tahu akan hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah itu kalau menurunkan sesuatu ijabah doa bukan seperti yang kita inginkan, kadang-kadang. Tapi seringnya Allah Ta'ala kalau kita minta adalah Allah mengijabahi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ridhonya. Tapi tidak harus dengan kehendak kita, tapi dengan ridhonya Allah Ta'ala. Dulu diceritakan ada seorang pemuda itu setiap kali kalau habis sholat doanya, ya Allah, saya nggak minta surga, saya nggak minta bidadari, saya minta pendamping hidup yang solehah. Saya minta istri yang dampingi saya di dunia wal akhirah yang solehah. Tahikkan Fatayat NU atau Muslimat NU atau Hubbul Mustafa di Batam. Akhirnya kemudian doa tiap hari begitu, tahajud, duha, subuh, zuhur, asar sama. Doanya mintanya begitu. Akhirnya satu kali waktu pemuda ini jalan ke pasar naik sepeda ontel. Begitu dia naik sepeda ontel, dia nginjek kakinya anaknya anjing. Begitu dia nginjek kakinya anaknya anjing, induknya anjing marah. Anaknya menjerit-jerit, ya. Induknya marah. Akhirnya induknya mengejar pemuda itu. Satu pasar semuanya mengatakan, pemuda, lari, itu anjing gila. Kalau kau digigit nanti kamu terkena penyakit rabies. Lari pemuda itu. Karena larinya orang itu kalah cepat sama larinya seekor anjing. Akhirnya dia kesandung batu jatuh, digigit sama anjing. Dicopot anjing, aduh, bio. Akhirnya dia mengeluh sama Allah Ta'ala. Gusti Pangeran Allah Ta'ala, saya itu kan minta pendamping hidup. Kalau dicopot istri gak apa-apa Gusti, kenapa dicopot anjing? Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aduh Gusti, emak. Sampai dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat oleh seorang dokter. Disediakan satu suster berjilbab, cantik, semampai, semeter tidak sampai.
Akhirnya kemudian dia sama ibunya, setiap saat kalau ibunya lihat suster itu kok solehah ya nak, iya bu, ya ditanyakan toh bu, dia itu mungkin bisa jadi istri saya, bisa kasih obat. Tiap kali kalau mau kasih obat, sudah diminum obatnya belum mas? Belum, minum dulu biar cepat sehat, ditulang bukurnya walaupun ada ibunya. Ya Allah, jatuh hati ini si sang mas ini, ya si Donon ini. Jatuh hati si Parmon. Ya Allah, kenapa saya. Akhirnya kemudian ibunya tanya, mbak, suaminya di mana? Tentu saya masih single matter, masih gadis perawan, belum ada yang punya. Singkat cerita, akhirnya dinikahkan. Subhanallah, diijabahi gara-gara dicoklat anjing. Permintaannya itu sama Allah Ta'ala bukan diijabahi tahu-tahu turun dari kayangan perawan turun, nah, lewat anjing yang gigit. Tapi dasar si Parno ini nakal. Setiap malam, setiap pagi, setiap Tuhan dan tahajud minta sama Allah, ya Allah, gigit no anjing lagi nggak apa-apa. Gua pros. Nggak boleh. Dalam arti kata, cukup apa yang sudah Allah Ta'ala berikan, disyukuri bersama-sama. Insya Allah pagi hari yang penuh dengan cerah, yang penuh dengan bahagia, pagi hari yang penuh dengan rahmat dan penuh cinta dengan Habibana Mustafa Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ini, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Al-Hajjah Ustazah Rafi'atul Sa'adah dan juga Ustaz Andi Muhammad Yusuf, Ustaz Habibana Mustafa Sayyidi bin Abdurrahman Barakbah, Ustaz Aunur Rahim dan semua para tokoh masyarakat, baik muslimat, fatayat NU dan juga Hubbul Mustafa. Allah Ta'ala mudah-mudahan ijabahi kita, Allah kesudahi kita dengan umur yang barokah, Allah kesudahi kita insyaAllah dengan husnul khatimah. Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami saleh salehah, jadikan anak-anak kami saleh salehah, dekatkan keluarga kami dengan Rasulullah, sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah. Jangan sampai kau putuskan aku dengan Nabi Muhammad, jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad, jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad, sambungkan tali kami dengan talinya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hati kami selalu ada Nabi Muhammad, ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Rahimat Du'afa wal Masakin. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Orang-orang dulu kalau punya anak-anaknya itu selalu dibawa ke tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Satu kali waktu ada seorang anak kecil itu kalau dia ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipeluk sama Rasulullah. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu kalau jualan di pasar begini sama Nabi Muhammad, dari belakang Rasulullah, dari belakang ditutup matanya sama Nabi. Ditutup matanya. Begitu ditutup matanya sama Nabi Muhammad, ditaruh jaganya sama Rasulullah. Belak. Sahabat ini kemudian dia lihat, siapa ini yang menutup mata? Kata Rasulullah, tebak siapa? Tahu sahabat. Siapa ya? Didekatkan, Pak. Dadanya didekatkan supaya lebih merapat ke dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu penting. Terakhir, cerita terakhir. Ketika ada kelahiran Nabi Muhammad, yang paling bahagia satu dunia dan satu langit. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, yang paling sedih satu dunia dan satu langit. Rasulullah waktu mau meninggal dunia, dia datang ke masjid, dibawa oleh sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali. Ketika sampai di masjid, Nabi Muhammad kemudian duduk dalam keadaan lemah. Nabi Muhammad kemudian dia dalam keadaan pucat pasi, mulutnya itu kemudian kering, bibirnya itu kering, badannya kurus. Rasul mengatakan, ayuhas sahabat, kuntu lakum nabiyyan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Aku adalah nabi kalian yang memperingatkan kalian, memberikan kabar gembira kepada kalian. Kalau aku ada salah, tolong dikisos aku, karena aku akan berangkat menuju Allah Ta'ala sebentar lagi, meninggal dunia. Para sahabat mengetikkan air mata dan menangis. Nangis sahabat, nangis sahabat. Rasul mengatakan 2 kali, mengatakan ketiga kali, keempat kali, sahabat tidak ada yang angkat kepalanya. Ila ada satu sahabat namanya Uqasyah mengatakan, wahai Uqasyah, kalau itu yang kau mau, akulah orang yang akan mengkisos kamu. Saya orang yang akan mengkisos kamu, wahai Muhammad, ya Rasulullah. Kata Rasul, kembalilah wahai Uqasyah. Datang Uqasyah.
menghadap kepada Rasulullah, kapan aku memukul kamu oleh Ukasyah? Ya Rasulullah, dulu waktu satu peperangan aku tidak berbaju, telanjang dada. Ketika itu tongkatmu memukul punggungku ini. Aku dipukul dengan tongkatmu ya Rasulullah, punggungku sampai sakit. Sekarang tak balas. Kata sahabat, ya Allah, ini orang kurang ajar betul ini. Rasul kemudian perintahkan salah seorang sahabat untuk ngambil kemeti atau rotan dari tangan Sayyidah Fatimah. Diambilnya oleh Bilal bin Rabah dari Siti Fatimah, sambil Siti Fatimah nangis. Man yatibu qalbuhu an yaktasso bi abi. Siapa yang rela untuk menghukum bapakku, ayahku di detik-detik terakhirnya. Diserahkan itu kemeti, apa itu namanya? Rotan kepada Rasulullah oleh Bilal, oleh Rasul kemudian diberikan kepada Ukasyah. Ukasyah, sekarang pukul aku di tempat di mana dulu aku pernah memukul kamu. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu kau pukul aku tidak berbaju punggungku. Sekarang lepas bajumu dan kau menghadap ke arah kiblat. Rasul pun menghadap kepada arah kiblat, melepas bajunya. Dilepasnya bajunya, Abu Bakar Siddiq berdiri. Ukasyah, jangan dipukul Nabi Muhammad. Aku sahabatnya, pukul saja aku. Aku teman Nabi Muhammad di Gua Thur. Jangan pukul Muhammad, pukul saja aku. Rasul mengatakan, Abu Bakar, duduklah. Semoga Allah merahmati kedudukanmu. Berdiri Sayyidina Umar, berdiri Sayyidina Utsman, berdiri Sayyidina Ali, bahkan berdiri dua cucu tercinta Rasulullah, Al-Hasan, Tumal Husain, Lin-Nabi Qurratul Ain. Al-Hasan, Tumal Husain, Lin-Nabi Qurratul Ain. Nuruhum kal-kawkabin, yaduhum sallu alaihi an-Nabi sallu. Mengatakan, ya Ukasyah, alasta ta'rifna nahnu sibtu Rasulillah. Kau tak ngerti aku ini cucunya Rasulullah. Kata Rasulullah, kemari Hasan Husain, didudukkan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Ukasyah, pukul punggungku sekarang. Diambilnya cemeti itu oleh Ukasyah. Ketika akan dipukulkan, dilempar jauh-jauh sepertinya. Dirangkulnya Rasulullah, dipeluknya Rasulullah. Nangis Ukasyah di punggung Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Rasulullah, hanya dengan cara ini mulutku bisa mencium punggungmu. Dengan cara ini ya Rasulullah, kulitku bisa menyentuh kulitku ya Rasulullah yang mulia. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kalau kalian ingin melihat orang surga, Ukasyah, karena dia tubuhnya, kulitnya sudah menyentuh kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak lama dari itu Rasul kemudian wafat dan meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menyampaikan kita ke Madinah Munawwarah, menjadikan kita orang-orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan majlis ini adalah bukan majlis terakhir untuk kita semuanya, tapi insyaallah majlis ini berkelanjutan ila yaumil qiyamah, dilanjutkan oleh keturunan kita, generasi setelahnya, dalam keadaan insyaallah Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad ridha kepada kita. Kita semua berharap saat ini kita mengingat nama Nabi Muhammad, kelak nanti di yaumil qiyamah di surga Allah Ta'ala kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad secara langsung. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.